Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pagi hari ini, Sabtu 5 Sya'ban 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 24 Januari 2026, kita semua dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam agenda rutin kita, kajian rutin kita, yaitu Golden Habit Forum, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-238. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, bapak, seluruh partisipan Golden Habit yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, pada hari ini, insya Allah, telah membersamai dengan kita semua para pemantik pada pagi hari ini. Insya Allah topik yang akan disampaikan berkaitan dengan amalan di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Karena saat ini kita semua berada di bulan Sya'ban dan insya Allah dalam beberapa waktu mendekat kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini pemantik pada pagi hari ini yaitu beliau Ustadz Dr. Agus Sukaca dan juga insya Allah Ustadz Dr. Syarifuddin Israel. Sebelum kita mulai, Ibu Bapak sekalian, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus terlebih dahulu. Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah ya, sebarannya mulai dari Timika, Sorong, NTT, Bali, ya. Sulawesi ini mulai dari Tenggara, Selatan, Tengah, Gorontalo, ya. Kalimantan, ya. Alhamdulillah cukup lengkap dari Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalbar, ya. Dari Jawa, dari timur Surabaya sampai ke barat, ya. Dari Sumatera, alhamdulillah ada. Yang dari Malaysia ini moderator Mas Ikhwan ini kebetulan lagi geser ke Samarinda. Ya. Dan semua saja yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya. Insya Allah tidak lama lagi kita sudah akan masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana usulan Bapak-bapak sekalian, ya, kita mulai membahas, mempersiapkan diri di bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa lebih optimal di dalam menjalani bulan Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Nah, di bulan Sya'ban ini sebenarnya aura Ramadannya sudah mulai terasa dan kita sebaiknya juga sudah bersiap diri.
Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan kita betul-betul sudah tidak ada waktu-waktu yang terlewat sia-sia. Jadi semuanya kita full ya, fokus untuk menjalani Ramadan dengan cara yang terbaik. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sedikit mengkaji apa yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di bulan Sya'ban. Insya Allah nanti bersama Dr. Syarifuddin ya kita akan memantik diskusi ini, tapi kita berharap nanti diskusi akan lebih bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya di forum ini sehingga kita bisa optimal di dalam mempersiapkan diri eh, bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Ya, kita sudah pada episode 238. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ya, apa amalan Rasulullah di bulan Sya'ban? Ini saya ambilkan beberapa hadis ya dari Aisyah antara lain ya bahwa apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Ya. Wa yuftiru hatta nakula la yasum. Ya. Rasulullah biasa berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syamah syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu syaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah puasa sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Ini menurut istri beliau, Aisyah. Ya. Dan di luar Ramadan, yang paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari hadis dari Usamah bin Zaid, ya, ini beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Nah, beliau bersabda, itu adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang antara Rajab dan Ramadan. Jadi Sya'ban. Ia adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin amalanku diangkat saat aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i dan dinilai sahih oleh Albani. Jadi Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah senang kalau amalan itu diangkat ketika sedang berpuasa. Inilah salah satu nilai lebih bulan Sya'ban. Ya. Catatan-catatan amal itu kemudian diangkat, ya, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Tetapi bagi yang belum biasa berpuasa ya, atau tidak punya habit berpuasa, itu ada larangan, ya, beliau melarang
supaya tidak puasa pada paruh akhir bulan Sya'ban. Ya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ya. Jika telah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Jadi pertengahan Sya'ban itu mulai nisfu Sya'ban. Ya, mulai pertengahan Sya'ban itu bagi yang tidak punya kebiasaan berpuasa, maka jangan berpuasa. Dalam hadis yang lain, ya, beliau bersabda, janganlah mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa sunnah, maka berpuasalah. Nah, ini terkait dengan Sya'ban, bulan di mana Rasulullah banyak berpuasa melebihi bulan-bulan yang lain. Nah, ini barangkali apa bagi yang sudah punya kebiasaan puasa Ayamul Bid ya, di bulan-bulan yang lain, maka di Sya'ban bisa ditambahkan dengan puasa Senin Kemis misalnya. Sehingga kalau di bulan-bulan lain sebulan 3 hari, ya, maka di bulan Sya'ban 3 hari plus Senin Kemis, sehingga lebih banyak dari bulan yang lain. Atau kalau yang sudah terbiasa Senin Kemis di bulan yang lain, di bulan Sya'ban ini bisa ditambah dengan apa? Dengan Ayamul Bid. Ya. Sehingga Sya'ban statusnya lebih banyak dibandingkan puasa di bulan-bulan selain Sya'ban. Ini akan menjadikan Sya'ban puasanya lebih banyak dibandingkan dengan puasa-puasa di bulan yang lain. Ya. Tapi kalau yang sama sekali tidak pernah puasa sunnah, ya, ini mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, ini tidak tidak diperbolehkan. Nah, ini puasa. Nah, monggo, ini kita di bulan Sya'ban ini berpuasa sunnah, ya, syukur-syukur lebih banyak dibandingkan puasa-puasa di bulan yang lain. Hari apa? Pilih puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Senin Kemis, Ayamul Bid, ini merupakan puasa-puasa yang dituntunkan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, apalagi yang dituntunkan? Ya, beliau menuntunkan memperbanyak doa, istighfar, dan sedekah. Di antara doa yang beliau sering panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, mungkin kalau sekarang sudah Rajabnya sudah lewat, berarti Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya. Wa balighna Ramadan. Kita mohon ya disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Ya. Nah, ini ya saya kira merupakan membangun suasana siap masuk Ramadan. Ya, wa balighna Ramadan ini adalah membangun suasana supaya kita siap ya sampai ke bulan Ramadan. Sehingga secara psikologis kita mempersiapkan diri untuk melewati Ramadan dengan cara yang terbaik. Nah, kemudian ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Nisfu Sya'ban. Ya. Ternyata saya mencoba mencari-cari dalil-dalil tentang puasa nisfu Sya'ban. Ya. Ini saya tidak menemukan. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ya dalil-dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW berpuasa nisfu Sya'ban atau merayakan nisfu Sya'ban secara khusus dengan ritual-ritual tertentu.
Karena puasa ini termasuk bagian dari ibadah mahdhah, maka ibadah mahdhah itu dalilnya ya itu harus ada dalil, ya harus ada dalil. Ya. Nah, kalau nggak ada dalil, maka kita tidak boleh melakukannya. Nah, ini mungkin nanti mohon Bapak-Bapak sekalian, ya ada Ustaz Zuri, Kiai Mustain, ya, dan lain-lain mungkin bisa menambahkan, saya tidak mendapatkan ini. Sehingga Bapak sekalian, sesungguhnya Sya'ban ini adalah bulan di mana kita sudah bersiap membangun suasana Ramadan ini hadir di bulan Sya'ban ini. Maka kita mulai membiasakan amalan-amalan Ramadan ya di bulan Sya'ban ini supaya Ramadan nggak kelewatan. Tadarusnya ya, tadarusnya. Kalau Ramadan nanti target kita misalnya mau khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, berarti kita sekarang sudah mesti lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya khatamnya sekali, berarti di bulan Sya'ban ini kita mentargetkan khatam membaca Al-Quran minimal 2 kali. Sehingga nanti Ramadan kita bisa 3 kali atau 4 kali. Ya. Sehingga dengan demikian, Ramadan itu betul-betul kita lewati dengan cara yang terbaik. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, insya Allah Ustadz Syarif nanti akan melengkapi, menambahkan, dan insya Allah nanti kita diskusikan bersama, sehingga Sya'ban ini kita lewati dengan cara amalan-amalan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.